Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah hadapi penolakan dengan resep dari Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Keluaran 3 ayat 18 sampai ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, maka engkau harus beserta para tua-tua Israel pergi kepada Raja Mesir, dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani, telah menemui kami. Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, Allah kami. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Keluaran 3, ayat 18 dan 20. Ayat-ayat ini secara khusus membahas percakapan Musa dengan Tuhan, mengenai misinya untuk berbicara dengan Firaun, penguasa Mesir pada saat itu. Pada saat ayat-ayat ini ditulis, bangsa Israel sedang mengalami perbudakan yang kejam di Mesir, di bawah pemerintahan Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Keturunan Yakub yang telah berkembang menjadi populasi yang besar di Mesir, diperbudak dengan sangat keras. Allah, dalam belas kasihan dan kesetiaannya terhadap perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, memutuskan untuk campur tangannya, untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan mereka. Dalam Keluaran 3, ayat 18 dan 20, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengumpulkan para tua-tua Israel dan menemui Firaun, meminta izin bagi orang Israel, melakukan perjalanan ke padang gurun, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan juga memperingatkan Musa, bahwa Firaun tidak akan membiarkan umatnya pergi dengan mudah, dan bahwa Tuhan akan melakukan keajaiban, tanda-tanda, dan mukjizat, untuk menunjukkan kuasanya, agar pada akhirnya, Firaun akan melepaskan bangsa Israel pergi. Konteks ini mendasari peristiwa-peristiwa berikutnya dalam narasi Alkitab, termasuk wabah penyakit yang ditimpakan Allah ke Mesir, sebagai bukti kedaulatannya untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Ayat-ayat ini menyoroti ketegangan antara rencana ilahi Allah bagi kebebasan bangsa Israel, dan perlawanan Firaun, yang menjadi latar belakang bagi terungkapnya drama Eksodus. Ringkasnya, Keluaran 3, ayat 18 dan 20, terjadi dengan latar belakang penindasan bangsa Israel di Mesir, ketika Allah mempersiapkan Musa untuk tugas yang menantang, yaitu menghadapi Firaun, dan menjamin pembebasan bangsa Israel. Narasinya menekankan niat Tuhan untuk menunjukkan kuasanya melalui tanda-tanda dan keajaiban, menggarisbawahi campur tangan ilahi dalam sejarah pembebasan umatnya. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Dalam narasi ini, pesan Tuhan bagi kita saat ini bergema sepanjang zaman. Kita sering menghadapi situasi di mana penolakan, perlawanan, atau pertentangan sepertinya tidak bisa dihindari. Namun, dalam ayat-ayat ini, Tuhan memberikan pesan yang kuat tentang ketekunan, ketergantungan pada kuasanya, dan komitmen yang tak tergoyahkan terhadap rencana ilahinya. Pesan Tuhan di sini adalah jelas, penolakan yang tidak akan meniadakan rencana Tuhan bagi kita, akan mendorong kita semakin bergantung padanya.
Musa menghadapi penolakan terbesar dari Firaun, namun resep Tuhan bukanlah putus asa dan mundur. Itu adalah panggilan untuk menghadapi penolakan dengan otoritas ilahi, dan berpegang pada jaminan bahwa keajaiban dan tanda-tanda Tuhan akan terus menyertai perjalanan hidup ini. Dalam kehidupan kita saat ini, baik saat menghadapi penolakan oleh pribadi maupun sosial, pesan Tuhan akan menjadi resep yang teguh bagi kita, yaitu percaya saja pada kuasa-Nya, taati tuntunannya, dan saksikan keajaiban yang dilakukannya dalam menghadapi berbagai kesulitan yang ada. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Pertama, tanggapan kita harus dimulai dengan pengakuan akan adanya otoritas Tuhan sebagai pengendali dunia ini. Sama seperti Musa dipanggil untuk berdiri di hadapan Firaun, kita dipanggil untuk menghadapi penolakan dan perlawanan dengan otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Otoritas ini tidak berakar pada kekuatan kita, tetapi pada kuasa Kristus yang telah diberikan kepada kita sebagai murid-murid-Nya. Kedua, tanggapan kita adalah untuk mentaati semua perintah Tuhan dan bimbingan-Nya. Sama seperti Tuhan menetapkan tindakan khusus untuk dilakukan oleh Musa, demikian pula Yesus memberi kita bimbingan melalui ajaran-ajaran-Nya. Ketaatan kita saat menghadapi penolakan akan menyelaraskan kita dengan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Selain itu, ketergantungan kita pada kuasa Tuhan sangatlah penting. Tanda-tanda dan keajaiban yang terjadi di Mesir menunjukkan akan adanya kuasa Tuhan yang tak tertandingi. Dalam konfrontasi kita dengan penolakan dunia ini, kita dipanggil untuk mengandalkan kuasa Allah yang ajaib, percaya bahwa Dia dapat mengubah hati orang-orang yang menentang tujuan-tujuannya. Yang terakhir, kita harus menanggapi tantangan yang menghadang dengan ketekunan. Penolakan yang dihadapi Musa tidak membuatnya patah semangat, sebaliknya, hal ini justru mengobarkan tekadnya untuk memenuhi panggilan Tuhan. Demikian pula dengan kita, Tuhan Yesus memanggil kita untuk bertekun, mengetahui bahwa penolakan bukanlah akhir dari dunia ini, namun sebuah batu loncatan bagi kita untuk memiliki iman yang lebih besar, disertai ketergantungan penuh padanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat kami menghadapi berbagai penolakan, kami berterima kasih untuk resep yang terdapat dalam firman-Mu. Kuatkan iman kami untuk menghadapi perlawanan, penolakan, dan tantangan. Beri kami keberanian untuk menghadapi penolakan dengan otoritas dan bimbingan yang Tuhan berikan. Semoga ketergantungan kami pada kuasa-Mu tak tergoyahkan, dan semoga ketekunan menandai perjalanan kami. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.